Perhatikan media gambar di layar. Perhatikan media gambar di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saudara semuanya, bapak dan ibu, memiliki permasalahan belum memahami ilmu tajwid Al-Quran, kemudian belum lancar dalam membaca Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya masih belum lancar membaca Al-Quran, masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, agar dapat dengan mudah dalam mempelajari ilmu tajwid guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Jadi nanti untuk membaca Al-Qurannya itu kami bacakan dengan pelan-pelan supaya mudah untuk diikuti oleh saudara semuanya, bapak dan ibu, bagi yang belum lancar membaca Al-Qurannya. Selanjutnya untuk tajwidnya pun akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah untuk ilmu tajwidnya, supaya dapat memperbaiki bacaan Al-Quran daripada saudara semuanya, bapak dan ibu yang ada di rumah. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, senantiasa diberikan kemudahan dalam mempelajari, dalam berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Kemudian semoga bapak dan ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan juga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang ini kita masuk pada surah Al-Waqi'ah, ayat yang ke-63 dan juga ayat yang ke-64. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelahnya akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga nanti tajwidnya bisa langsung dipahami dengan mudah, guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Quran daripada saudara semuanya, bapak dan ibu. Mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytum ma tahruthun Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un. Sekarang mari sama-sama kita pelajari, kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini, afara'aitum. Di sini ada huruf ro. Huruf ro kalau dia memiliki harokat fathah atau tanda baca fathah, ini baris satu di atas huruf ini namanya harokat fathah atau tanda baca fathah. Atau huruf ro memiliki tanda baca dhammah seperti ini. Ini harokat dhammah namanya atau tanda baca dhammah. Huruf ra memiliki tanda baca fathah. Ini huruf ra memiliki tanda baca dhammah. Ini di bawah nih, huruf ra memiliki tanda baca fathah juga. Huruf ra yang memiliki tanda baca fathah ya, harokat fathah atau dia harokat dhammah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tafkhim. Kita tebalkan huruf ra-nya sehingganya pangkal lidah kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Afara'aitum. Di sini ada huruf ya sukun, huruf ya ini tanda sukun, huruf sukun atau huruf mati atau huruf sakinah. Itu maksudnya sama saja, tanda sukun atau tanda mati atau tanda sakinah itu seperti ini nih. Perhatikan media gambar di layar.
huruf lin itu ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 2. Nah, sudah diperhatikan ya polanya yang di kotak nomor 2 itu. Nah, contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, lantas kita menemui huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum huruf ya sukun ada ini nih, ada tanda baca fathah, harokat fathah. Maka huruf ya sukun yang sebelumnya harokat fathah atau tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin, harful lin. Maka kita baca lunak, lembut. Afara'aitum ma. Nah, kemudian lembut itu ya, afara'aitum aitum, nah, begitu lembut seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun, setelahnya adalah huruf mim. Perhatikan media gambar di layar. Hukum mim sukun itu ada 3. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, apabila kita menjumpai huruf mim sukun atau huruf mim mati, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Jadi di mana ada mim sukun atau di mana ada mim mati, maka di situ terjadi hukum tajwid. Untuk kita menentukan hukum tajwidnya itu, tentu kita harus memperhatikan setelah huruf mim sukun itu ada huruf apa. Kalau setelah itu, supaya lebih memudahkan untuk kita ingat, maka yang berposisi sebelah kiri kita. Sebelah kiri berarti yang di sebelah sini ya, sebelah sini, sebelah kiri. Nah, sekarang perhatikan media gambar di layar itu, perhatikan yang di kotak nomor 2. Di situ ada bacaannya idgham mimi. Nah, coba kita lihat di situ. Di situ kan idgham mimi. Di situ dapat kita lihat ya ada mim sukun tambah huruf mim. Maksudnya itu mim sukun itu bertemu dengan huruf mim seperti itu. Contoh dalam bacaan seperti ini. Ini mim sukun, setelahnya di sini huruf mim. Mim sukunnya itu bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya idgham mimi. Nah, maka kita cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian didengungkan. Yang dimasukkan itu apanya? Jadi bunyi mim sukunnya ini masuk melebur ke sini. Nah, maka kita baca afara'aitum. Di bagian tumnya itu suaranya itu kita tahan sebentar. Kita panjangkan sepanjang 2 harokat, kita gunnahkan, kita dengungkan. Tumma, seperti itu. Ma dibaca panjang. Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Jadi rumus mad tabi'i, huruf-hurufnya itu jumlahnya ada 3. Yang seperti warna-warna hitam itu. Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah, rumus 1 warna hitam. Jadi kalau ada huruf ya sukun yang sebelumnya harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang. Kemudian rumus 2 yang warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Nah, kemudian nanti di dalam Al-Quran, huruf-huruf yang warna hitam itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hitam. Yang artinya itu dari segi penulisan dia tampak kelihatan ada huruf madnya dari segi tulisan tuh ada. Kelihatan ada huruf alifnya, ada huruf wawnya, ada huruf ya sukunnya begitu. Kemudian nanti bisa juga huruf-huruf mad itu tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna hitam, tapi ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hijau itu. Bentuknya ya, bukan warnanya, bentuknya. Jadi yang warna-warna hijau itu pada dasarnya adalah sama dengan yang warna hitam seperti itu. Hanya saja kalau yang warna-warna hijau itu huruf madnya itu dikira-kirakan. Loh kok dikira-kirakan, nanti salah perkiraan? Ya tidak, karena kan ada tandanya itu, seperti itu. Nah, sedangkan ma ini dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 warna hitam dapat kita lihat di situ ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, di bawahnya ada titik-titik tuh. Titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Ini ada alif. Ada alif nih. Sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah. Kalau ada alif yang sebelumnya ada harokat fathah atau tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang. Sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ma tahrusun, huruf ra memiliki harokat dhammah tadi dibaca tebal, dibaca tafkhim. Kemudian sun dibaca panjang. Sekarang perhatikan, ini namanya mad arid li sukun, namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Sekarang perhatikan rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam dapat kita lihat di situ ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila bertemu dengan huruf waw sukun,
kemudian sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan Al-Quran itu seperti ini. Ada waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Sehingganya thu dibaca panjang seperti itu. Mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Huruf yang disukunkan adalah huruf nun. Thu ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca sun seperti itu. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh dibaca dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, jika mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka semuanya kita baca 2 harokat mad arid li sukunnya panjangnya tuh. Kalau kita baca 4, semuanya kita panjangkan 4 harokat. Contoh nih, di sini mad arid li sukun nih. Kalau di sini kita baca dengan 2 harokat nih, di bawah nih mad arid li sukun juga nih, maka di sini juga kita baca dengan 2 harokat seperti itu. Kalau di sini panjangnya 4, di sini panjangnya 4 juga, harus sama antara atas dan bawah. Huruf yang disukunkan huruf nun. Nah, ini kalau kita berhenti di huruf nun kita baca sun. Jangan dibaca tahrusuna. Berhenti begitu jangan, tapi dibaca tahrusun. Huruf nun kita sukunkan, kita matikan. Mengapa begitu? Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berhenti, kita berwakaf kita di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, ini yang gak ada tanda panjangnya kan. Huruf nun tidak dibaca panjang. Berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan seperti itu. Sehingga kita baca tahrusun. Di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, yang lebih utamanya tuh berwaqaf dulu kita, berhenti dulu kita, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Kemudian antum nun sukun setelahnya huruf ta. Perhatikan media gambar di samping. Itu di samping panah ada bacaannya tuh. Nun sukun garis miring tanwin. Pasti bapak dan ibu yang membaca Al-Qur'annya itu sudah sampai di tahap membaca Al-Qur'an, pasti sudah tahu tanda tanwin itu bentuknya itu ada 3. Nah, seperti yang pada media gambar samping panah tuh, ada baris 2 di atas huruf tuh namanya fathatain atau tanwin fathah. Nanti ada baris 2 tapi dia di bawah huruf, namanya kasrotain atau tanwin kasroh. Dan yang satunya lagi itu namanya dhammatain atau tanwin dhammah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Nah, jadi untuk menentukan hukum tajwidnya itu perhatikanlah huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa? Ketahui hurufnya, maka kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Contoh seperti ini. Ini nun sukun, setelahnya adalah huruf ta. Nun sukun itu bertemu dengan huruf ta. Kalau setelah itu berarti yang berposisi sebelah kiri kita. Nah, jadi nun sukun sebelah kirinya huruf ta. Nah, huruf ta ini huruf apa? Seperti itu yang harus kita ketahui. Seperti yang kita lihat, huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, aqrab. Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena dia dekat. Apa yang dekat itu apa gitu? Makharijul hurufnya. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf ta itu dia dari segi makhraj dia dekat seperti itu. Maka dikatakan aqrab. Jadi huruf-huruf yang 15 itu silakan dihafal di luar kepala gitu. Jadi nanti ketika membaca Al-Qur'an, kalau ada nun sukun atau kalau ada tanwin, setelahnya ada salah satu huruf daripada yang 15 tersebut. Oh, berarti ini hukumnya ikhfa hakiki. Begitu. Cara membacanya dibaca samar. Jadi cara membaca ikhfa itu dibaca samar dan juga didengungkan. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukunnya. Jangan dibaca aan, jelas begitu jangan, tapi disamarkan bunyinya. Antum. Kemudian didengungkan. Didengungkan tuh ya digunakan. Jadi gunah dengan dengung tuh maksudnya sama. Nah, jadi suaranya itu di bagian al-nya itu kita tahan sebentar ya, kita gunahkan, kita dengungkan sepanjang 2 harokat. Antum tazra'u. Mim sukun setelahnya huruf ta. Perhatikan media gambar di layar. Hukum mim sukun ada 3. Sekarang perhatikan yang di nomor 3. Di situ ada bacaannya idhar syafawi dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya dalam kurung selain mim dan ba itu, kalau ada huruf mim sukun, setelahnya bukan huruf ba, setelahnya juga bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya idhar syafawi. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf apapun,
kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf apapun kecuali mim dan ba, maka semua hukumnya izhar syafawi. Contoh nih, ini mim sukun, setelahnya huruf ta. Huruf ta di sini bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti hukumnya izhar syafawi. Ini nih mim sukun, setelahnya huruf nun. Di sini nih huruf nun nih, mim sukun ketemunya huruf nun, bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti ini juga hukumnya izhar syafawi. Kita baca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Tum tazra'u seperti itu. Huruf ra memiliki harokat fathah dibaca tafkhim, tadi sudah kami jelaskan. Kemudian au dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi karena pasti sudah tahu nih kenapa kok au dibaca panjang, sebabnya apa begitu. Nah, karena di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini nih, ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Au dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Tazra'unahu, hu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah tawilah atau mad silah kubra. Karena huruf ha ini huruf hal dhamir. Kemudian huruf hal dhamirnya itu diapit oleh 2 huruf yang berharokat. Nah, jadi diapit oleh 2 huruf yang hidup seperti itu. Jadi di sini nih, di sininya nih bukan huruf yang sukun. Nah, bukan huruf yang sukun di sininya nih. Nah, kemudian di sininya juga bukan huruf yang sukun nih begitu. Nah, dia di tengah-tengah huruf yang hidup. Kemudian di sininya ini adalah hamzah. Nah, ini hamzah nih. Bukan kayak ini huruf alif begitu. Jadi yang belum tahu, kalau ada alif ada tanda bacanya. Ini alif ada tanda bacanya kan nih? Ada harokatnya. Huruf alif yang memiliki tanda baca maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang ada tanda bacanya seperti ini. Nah, jadi ini walaupun dia bentuknya itu alif, tapi ini adalah hamzah. Jadi hamzah minjem pakai bajunya si alif seperti itu. Jadi orangnya adalah hamzah. Nah, jadi ini karena di sini hamzah dia menjadi mad silah tawilah, panjangnya itu 4 atau 5 harokat. Jadi boleh dibaca dengan 4 harokat atau boleh dibaca dengan 5 harokat seperti itu panjangnya. Nah, hu. Kemudian mad silah itu baik itu mad silah qasirah kah, mad silah tawilah kah begitu ya. Itu berlaku tanda panjangnya hanya ketika kita wasolkan. Jadi kalau kita misalnya misal ya, kita berhenti di sini, berhenti di mad silah ini, maka ini gugur tanda panjangnya. Kalau kita berhenti di sini kita baca tazra'unah, ra'unah. Nah, kita matikan huruf hanya karena gugur tanda panjang itu gugur. Tapi kalau misalkan kita wasolkan tazra'unahu, baru berlaku hu, kita panjangkan hu amnahnuzza seperti itu. Mim sukun setelahnya huruf nun, tadi sudah kami jelaskan hukumnya adalah izhar syafawi. Pendek kita baca jelas dan tidak berdengung, baca pendek saja. Amnah seperti itu. Amnahnuzari'un. Ada alif lam setelahnya huruf zai. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf zai termasuk salah satu huruf syamsiyah kan? Nah, maka alif lam bertemu dengan huruf zai, dikarenakan huruf zai ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Nah, jadi cara membaca huruf lamnya dibaca idgham. Nggak ada tanda bacanya nih huruf lamnya nih. Jadi dari nu langsung masuk ke huruf syamsiyah ini, huruf zai ini. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer, huruf lamnya nggak ada tanda bacanya. Nah, itu alif lam syamsiyah tuh. Za dibaca panjang. Perhatikan media gambar di samping, perhatikan di rumus 3 tapi yang warna hijau. Kami ingatkan kembali, rumus 3 yang warna hijau itu pada dasarnya adalah sama dengan rumus 3 yang warna hitam. Atau misalkan supaya lebih mudah diingat, yang warna-warna hijau itu jelmaan daripada yang warna hitam seperti itu. Ini za dibaca panjang. Apa tanda panjangnya? Karena di atas huruf za ini ada tanda harokat fathah berdiri atau alif kecil yang berdiri di atas huruf nih. Sehingga za ini dibaca panjang. Harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini, sehingga za ini dibaca panjang. Di sini kan yang warna hijau itu pada dasarnya sama dengan yang warna hitam. Yang warna hijau, rumus 3 yang warna hijau itu masuknya pada kolom rumus 3 yang warna hitam kan?
Di sini ada nggak huruf alifnya? Huruf alif sebelumnya harokat fathah ada nggak? Dari segi penulisan nggak ada, tapi diganti dalam bentuk alif kecil seperti ini atau harokat fathah berdiri. Jadi ini kita kira-kirakan, bahwasanya di sini berarti ada alif yang sebelumnya harokat fathah dan yang memiliki harokat fathah adalah huruf zai ini. Sehingga zai ini dibaca panjang. Jadi kira-kirakan seperti itu. Aduh, masih bingung Ustadz gitu kan. Kalau masih bingung, jangan dipikirkan. Yang penting tahu tanda panjangnya. Huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini, harokat fathah berdiri seperti ini, berarti dibaca panjang seperti itu. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Zari'un. Huruf ra memiliki tanda baca kasroh atau harokat kasroh, maka huruf ra dibaca tarkik, dibaca tipis. Zari'un. Tipiskan huruf ra-nya sehingga pangkalisan kita tidak naik terangkat ke atas. Jadi relax saja lidah kita tuh. Zari'un. Un dibaca panjang, penjelasannya sama dengan di atas ini tadi, persis sama gitu. Kenapa kok dibaca panjang? Ini pada awalnya namanya adalah mad. Ini namanya mad arid li sukun, namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Kenapa kok dibaca panjang? Karena di sini ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang, mad tabi'i, mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya berapa mad arid li sukun tadi? Sudah kami jelaskan di atas. Huruf yang disukunkan huruf nun. Ini kalau berhenti di huruf nun kita baca zari'un, un. Kenapa kok tidak dibaca zari'una? Kenapa kok dibaca zari'un? Nah, tadi juga sudah kami jelaskan di atas. Kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan begitu. Ini kita berhenti nih di huruf nun. Untuk di sini huruf nunnya nggak ada tanda panjangnya, dibaca pendek. Jadi baca zari'un. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Afara'aytum ma tahruthun. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.